mengupas isu ekonomi politik terkini. Untuk memenuhi tugas materi ekonomi politik, hari ini kita akan membahas tentang krisis moneter di Indonesia dengan fokus pada peran World Bank. Bagaimana kaitan dengan pemerintah, partai politik, elit global, masyarakat sipil, dan institusi negara. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sekar Julika Sari Putri Kurniawan dengan NIM 2304356, salah satu mahasiswa di Universitas Maripur Saleh, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya bersama 3 narasumber kita, yaitu ada Riani, hai, ada Revisa Humaira, ada Ismawati Padang, hai, dan juga ada teman kita Maya sebagai editor, ada Reva Afiza Adelia, hai. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelum masuk ke pembahasan kita hari ini, mari kita simak video cuplikan berikut ini. Tahun 1997, krisis keuangan Asia meledak dan Indonesia terkena dampak paling parah. Semua berawal dari Thailand ketika bah terjun bebas, memicu kepanikan di seluruh Asia. Investor asing panik, menarik uang mereka, dan rupiah ikut anjlok dari Rp2.500 per dolar, merosot ke Rp15.000 dalam hitungan bulan. Bank-bank tutup, perusahaan bangkrut, PHK massal terjadi, rakyat menderita. Harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi meroket, ekonomi lumpuh total. Nah, dari video tersebut banyak banget nih pasti muncul di pertanyaan dari pendengar. Jadi hari ini kita akan bahas lebih dalam bersama 3 narasumber kita. Langsung aja mari kita masuk ke pembahasannya. Terlebih dahulu saya akan bertanya nih kepada saudari Riani. Kepada saudari Riani, kalau kita berbicara tentang krisis moneter nih kan, banyak pasti yang teringat pada kejadian krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia. Tapi apa sih relevansinya dengan kondisi ekonomi politik saat ini? Nah, melihat dari tahun 1997 dan juga tahun 1998, di mana krisis moneter pada saat itu merupakan suatu pembelajaran yang besar bagi Indonesia. Saat itu nilai tukar rupiah sangat anjlok, di mana turun hingga 600% dalam setahun, dari 2.350 ke 16.650 per US dollar. Penyebabnya sangat kompleks. Yang pertama itu karena utang luar negeri swasta yang sangat besar dan juga kebijakan moneter yang kurang tepat dan spekulasi pasar, di mana World Bank dan IMF terlibat besar dalam memberikan pinjaman dan rekomendasi kebijakan. Tetapi beberapa kebijakan kurang efektif, seperti penutupan 16 bank swasta yang justru malah memicu kepanikan. Nah, saat ini meskipun kita tidak mengalami skala dulu, tekanan global seperti kenaikan suku bunga The Fed dan juga ketidakpastian geopolitik dapat mempengaruhi stabilitas rupiah. Oke, jadi saudari Riani, World Bank punya peran strategis nih kan? Apa aja sih yang mereka lakukan di Indonesia saat itu? Nah, tentu saja World Bank itu memiliki peran yang sangat strategis pada Indonesia pada saat itu, di mana World Bank memberikan pinjaman untuk stabilitas ekonomi dan mendorong reformasi struktural, di mana seperti perbaikan tata kelola perbankan dan juga penguatan sektor publik. Namun rekomendasi yang mereka berikan terkadang sering kontroversial karena dianggap tidak sesuai dengan konteks lokal, seperti liberalisme pasar yang terlalu cepat. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya nih kepada saudari Revisa. Menurut saudari Revisa nih, bagaimana sih peran pemerintah Indonesia dalam mengelola krisis moneter, baik dulu maupun sekarang? Nah, dulu kan adanya pada tahun 1997 sampai 1998. Pemerintah di bawah Alden baru kesulitan memproses cepat karena krisis juga memicu kestabilan politik. Sekarang kan pemerintah lebih kreatif, misalnya pada tahun 2024 nih. Kan ada nih APBN digunakan secara shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program
perlindungan sosial seperti kartu sembako mungkin ataupun mungkin seperti subsidi energi. Nah, Bank Indonesia juga aktif menjaga stabilitas rupiah dengan kebijakan moneter pro market seperti optimalisasi SRBI dan swap cost. Nah, koordinasi dengan institusi seperti OJK dan LPS juga diperkuat melalui UU pada P2SK untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Wow, menarik sekali ya. Tapi bagaimana dengan tantangan di lapangan? Apakah ada kendala yang akan dihadapi oleh Indonesia? Tantangannya itu adalah koordinasi lintas institusi. Meski ada kemajuan birokrasi dan kepentingan politik, kadang menghambat implementasi. Selain itu, ketergantungan pada utang luar negeri itu bisa menjadi resiko ya, seperti terlihat pada cadangan devisa 149,9 miliar US dollar di September pada tahun 2024. Itu sangat cukup bahkan, tapi rentan terhadap volatilitas global. Oke, selanjutnya saya akan bertanya nih kepada Saudari Isma. Menurut Saudari Isma, bagaimana peran partai politik dan elit global dalam dinamika ini? Partai politik itu seringkali mempengaruhi kebijakan ekonomi melalui lobby anggaran di DPR, yaitu pada krisis 1997. Elit politik dan ekonomi yang dekat dengan kekuasaan memperburuk krisis karena korupsi dan kronisme. Nah, sekarang elit ekonomi, terutama di sektor sawit atau energi, masih punya pengaruh besar. Contohnya pada krisis minyak goreng di tahun 2020, dugaan kartel oleh elit bisnis memicu kelangkaan. Meski pemerintah berupaya menekankan harga melalui hedge, Purple juga memanfaatkan isu ekonomi untuk kepentingan elektoral, seperti pada pilkada di tahun 2024. Oke, lalu bagaimana nih Saudari Isma masyarakat sipil berkontribusinya? Masyarakat sipil itu berkontribusi termasuk LSM dan komunitas akademik berperan sebagai pengawas pada tahun 2020-an. Mereka mendorong transparansi dalam kebijakan stimulus COVID-19 dan menyoroti isu lingkungan dalam hilirisasi sawit. Namun, suara mereka sering terbatas dibandingkan elit ekonomi atau parpol. Peran mereka penting untuk menekankan pemerintah agar lebih berpihak pada rakyat, misalnya melalui advokasi kebijakan perlindungan sosial. Oke, kita kembali lagi nih ke pembahasan World Bank tadi. Menurut Saudari Rian ini, apa peran World Bank di isu terkini dan bagaimana kita menyeimbangkan kepentingan global dan lokal? Nah, peran World Bank pada saat ini masih sangat aktif, misalnya melalui pendanaan untuk UMKM dan infrastruktur berkelanjutan. Pada tahun 2023, mereka mendukung adanya program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Tetapi Indonesia harus tetap berhati-hati nih agar tidak terjebak dalam ketergantungan pinjaman. Nah, solusi ke depan adalah memperkuat koordinasi domestik dan meningkatkan daya saing UMKM, dan juga memastikan kebijakan moneter dan fiskal serta berbasis data lokal bukan hanya sebagai resep asing. Wow, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Oke, baik, terima kasih untuk Saudari Riani, Saudari Revisa, dan Saudari Isma untuk wawasan yang sangat aktual dan padat. Sayang sekali nih guys, kita harus bisa sampai di sini. Tapi ingat untuk para pendengar, mari kita ikuti perkembangan ekonomi politik di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, and share, dan komen. Audio Jungle.